Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah. Tak lupa kita untuk mengawali majlis kita dengan memuji Allah Jalla wa Ala atas keagungannya dan keesaannya, juga bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang terhingga, khususnya iman dan kemudahan-kemudahan dalam ketaatan kepadanya. Semoga kita semua dijadikan istiqamah di atasnya sampai ajal datang dan Allah Jalla wa Ala ridho pada kita sekalian. Juga salat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Majlis kita insya Allah di ba'da 5 hari ke depan akan mengambil faedah tentang pembahasan menggapai takwa di akhir Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan Ramadan ini sebagai bulan khusus untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk menghadirkan salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu siam. Dan ada hikmah khusus dari siam dan bulan Ramadan, yaitu agar hamba menghadirkan nilai takwanya pada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mereka banyak lupakan di luar Ramadan. Maka mereka hadirkan nilai itu di siang hari dan malam hari sebagai wujud imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk mendapatkan ampunan dosa dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Jalla wa Ala menyerukan kepada kita sekalian di surat Al-Imran di ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk melakukan apa saja dari amal kalian yang dengannya bisa mendatangkan ampunan Tuhan kalian Allah atas dosa-dosa kalian, dan surganya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah firmankan di surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mendapatkan itu maka berlombalah orang-orang yang ingin mendapatkannya. Maka Ramadan dihadirkan. Mengapa kita harus bertakwa pada Allah? Dan apakah hikmahnya Allah Jalla wa'ala mengkhususkan itu di bulan Ramadan? Takwa kepada Allah adalah tugas yang Allah bebankan bagi hambanya manusia dalam hidup di dunia ini. Oleh karena Allah menyebut di awal surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyeru berulang kali kepada hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa. Hikmahnya Allah Jalla wa'ala, Allah memerintahkan hamba untuk bertakwa dan bertugas untuk bertakwa sebagai bentuk rahmat Allah pada hamba, kasih sayangnya kepada hamba. Sebab
Allah telah menetapkan dalam kitabnya Lauhul Mahfuz dan disebutkan dalam kitabnya Al-Quran bahwa ketika Allah menciptakan jahanam, maka jahanam disediakan dan isinya adalah jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan jahanam, lalu apa isinya? Allah tetapkan jin dan manusia. Allah firmankan itu di banyak ayat dari kitabnya, diantaranya di surat As-Sajdah. Di ayat yang ke-13, Allah Ta'ala berfirman, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi sudah menjadi ketetapan dariku bahwa jahanam akan diisi dari bangsa jin dan manusia seluruhnya. Demikian juga di surat Hud ayat 119. Wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan sudah sempurna ketetapan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala bahwa aku akan mengisi, pasti mengisi jahanam dari bangsa jin dan manusia seluruhnya. Di surat Maryam ayat 71 Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak seorang pun dari kalian pasti masuk ke dalamnya. Dan itu menjadi ketetapan pasti dari Tuhan. Maka ayat-ayat tadi Allah SWT berulang untuk menguatkan dan agar kita tahu bahwa jahanam disediakan, diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Siapa isinya? Jin dan manusia. Kita siapa, Bapak Ibu? Manusia. Berarti itulah tempat yang disediakan. Maka Allah SWT memperingatkan kita dari jahanam. Allah sebutkan di surat Al-Lail, fa'anzartukum nar talazza. Aku peringatkan kalian dari api neraka yang nyalanya begitu kuat. Surat Al-Lail ayat yang ke-14. Allah juga firmankan di surat An-Naba ayat yang terakhir, inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami peringatkan kalian dari azab yang datangnya begitu dekat. Maka Allah berwasiat kepada orang beriman di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Allah katakan dari kata takwa. Itu dengan kalian bertakwa. Oleh karena sebutkan di surat Maryam tadi, kelanjutannya, yaitu ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Lalu kami selamatkan dari azab jahanam tersebut orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah sebutkan di surat Az-Zumar tentang hal tersebut. Allah SWT menyebutkan ketika menyebutkan tentang bahwa jahanam dimasuki oleh orang-orang yang mendustakan Allah dan ayat-ayatnya, Allah firmankan di ayat yang ke-61, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum wa lahum yahzanun. Karena kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan mereka, sehingga mereka tidak disentuh dengan keburukan dan tidak juga mendapatkan kesedihan.
Sehingga takwa menjadi penting. Dan takwa adalah iman kepada Allah dan menghadirkan amal saleh. Iman kepada Allah dan menghadirkan amal saleh. Itulah inti dari iman. Oleh karena ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa surga dan ampunan dosa disediakan bagi orang yang bertakwa, maka Allah sebutkan di ayat yang lain, Allah menyebutkan dengan iman dan amal saleh. Contohnya firmankan di surat Muhammad SAW ayat yang ke-12. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karenanya kita dapati bahwa takwa tidaklah dicapai kecuali dengan iman dan amal saleh. Sehingga dua perkara ini perkara yang paling penting dalam hidup manusia. Karena merupakan karunia dan rahmat dari Allah. Tidaklah seseorang beriman dan tidak juga beramal saleh melainkan dengan rahmat dari Allah. Dan tidaklah seseorang diberi kemudahan dalam beramal saleh merupakan karunia dari Allah. Berapa banyak dari orang yang mampu beriman berat beramal saleh? Berapa banyak dari orang yang beramal saleh tapi amalnya justru tidak bermanfaat bagi dia? Oleh karenanya Allah menyebutkan di surat Yunus alaihissalam ayat yang ke-58 sikap yang kita harus hadirkan terhadap karunia dan rahmat Allah. Allah firmankan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan Nabi SAW pada manusia semuanya, orang beriman, bifadlillah, dengan karunia darinya. Fadl yaitu pemberian Allah kepada hamba yang menghantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fadl. Kebalikannya, pemberian dari Allah kepada hamba yang mengantarkannya kepada kesengsaraan dan azab. Namanya istidraj. Maka setiap pemberian Allah apapun, dari ilmu, dari amal, dari harta, dari jabatan, dan sebagainya, kalau menyebabkan hamba sengsara hidupnya di dunia dan akhirat, itu namanya istidraj. Senangnya hanya terlihat di mata manusia atau dirasakan sesaat. Tapi ketika pemberian Allah itu menghantarkan hamba kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, itulah fadl. Maka silakan kita kembali pada diri kita. Tidaklah dari kita menghadirkan amal dari amal saleh, melainkan Allah berikan kebahagiaan di hati kita dan dalam hidup kita. Saya bertanya sendiri kepada sebagian jamaah, bukankah malam ini begadang? Betul itu? Begadang tidak? Kenapa begadang? Kenapa begadang? Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudahan, kemampuan untuk bisa begadang di akhir Ramadan, karunia dari Allah. Berapa banyak dari orang yang begadang juga, mereka bukan mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu istidraj, ini fadl. Senang tidak? Ketika begadang senang tidak? Nah itulah fadl. Walaupun ngantuk, ya kan? Walaupun penat, tapi senang hatinya.
Bahkan kalau ada dari kita ketika malam tadi, ternyata kebanyakan ngantuk, kebanyakan tidur, bangun-bangun menyesal atau senang? Ya mah, senang atau menyesal? Kenapa menyesal? Luput dari amal soleh. Nah, itulah fadl. Maka kata Allah, qul bi fadlillah. Katakan dengan fadl dari Allah, karunia darinya. Wa bi rahmatihi, dan rahmat darinya. Yaitu dengan dijadikan orang beriman dan dijadikan amal yang saleh, fal yafrahu. Maka adalah merasa senang. Jadi kita ketika beramal harus merasa senang. Maka ketika rasa senang kita sudah dapatkan dalam beramal, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Mereka kumpulkan dari dunia, maka merasa senang dengan fadl dan rahmat tadi, lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Nah, kalau ini sudah ada, itulah benih-benih takwa. Nah, di hari-hari yang kita lewati, kita begitu kurang mendapatkan perasaan seperti ini. Kurang sekali. Bahkan ketika diseru untuk bertakwa, kita pun acuh tak acuh. Kurang peduli. Ustaz, setiap hari kita disuruh takwa itu yang mana, Ustaz? Merasa tidak wajar? Setiap hari kita disuruh untuk bertakwa. Seruan yang mana ini? Ya? Salat. Dalam lafaz azan ada hayya 'alal falah. Mari kepada kebahagiaan. Mari kepada keberuntungan. Al-falah, kebahagiaan dan keberuntungan, Allah tidak berikan kecuali kepada orang bertakwa. Allah firmankan di akhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabar kalian, tingkatkan kesabarannya, dan lakukan ribat. Ribat, Rasulullah mengatakan, yaitu mengikat diri dengan ketaatan kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan bertakwa kepada Allah, dengan itu kalian pasti mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Dan ternyata itu ada pada Ramadan. Di hari-hari yang lain, banyak kita lalai. Walaupun ada dari kita, alhamdulillah, memiliki sifat itu, tapi kadarnya tidak sebanyak di Ramadan. Maka Allah sediakan Ramadan secara khusus sebagai amal-amal hamba atau sarana beramal karena takwa kepada Allah. Maka Allah berfirman di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Allah jadikan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Lalu setelah dikatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa mendapati hadirnya bulan Ramadan, makanlah dia laksanakan siam. Untuk apa siam di bulan Ramadan? Allah sebutkan di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian ibadah siam sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, Bani Israel. Kembali ke ayat tadi. Diwajibkan siam di bulan Ramadan. Suruh siam di sini untuk apa siam? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka Nabi kita usah menjabarkannya amal-amal di Ramadan ini. Apa kata beliau? Ini sering dibawakan oleh para ustaz. Man shoma
Bagaimana Pak Ibu? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa siam Ramadan. Ya, Ramadan ini siam Ramadan. Mengapa siam Ramadan? Imanan wa ihtisaban. Karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah semata, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Mari kita ambil sedikit faedah. Ampunan dosa perkara yang sangat penting dan dibutuhkan hamba. Sebab hamba kalau dosa tidak diampuni tidak akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Tidak akan dijauhkan dari azab. Tidak akan dimasukkan ke surga kecuali dengan ampunan dosa. Dan ampunan dosa di surat Ali Imran yang kita bacakan tadi ayat 133 dipersiapkan, diberikan untuk siapa? Orang bertakwa. Beliau sabdakan di sini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu bila hamba siam Ramadan karena dua alasan, iman dan ihtisab. Iman dan mengharapkan pahala kepada Allah. Maka iman dan ihtisab itulah wujud takwa. Ada gambaran jemaah? Jadi siam Ramadan karena takwa pada Allah. Berikutnya, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama sama. Tapi ibadahnya beda. Apa ibadahnya? Qiyam Ramadan. Yang kita kenal dengan salat tarawih. Yang ketiga, wa man qama lailatal qadri, laksanakan qiyam di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah sediakan di akhir Ramadan. Nabi SAW ketika hadir Ramadan memberikan sambutan kepada para sahabatnya, lalu mengatakan di akhir hadisnya, walillahi fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurrima khairaha faqad hurrim. Dan di Ramadan ini Allah punya satu malam disediakan bagi para hambanya yang amal dikerjakan di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa diharamkan mendapatkan kebaikan malam itu, diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Malam Lailatul Qadar. Kapan? Allah sembunyikan kapan hadirnya. Tetapi Nabi kita yang mulia SAW memberikan gambarannya. Ia fi ashril awakhir min Ramadan. Terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi yang lain fil witri, di malam-malam ganjil. Oleh karenanya ketika seorang itu beriman tadi dan mengharapkan pahala dari Allah yang merupakan wujud dari takwa, maka dia tidak peduli walaupun harus tiap malam begadang ketika masuk 10 hari terakhir untuk mendapatkan kebaikan malam ini. Berarti hamba ini diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikannya. Sebab kita tidak tahu setelah hari ini, 10 hari terakhir ini, ajal kita apakah datang atau tidak. Maka apabila kita diberi karunia dari Allah, bisa semangat dalam menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan dengan ketaatan kepadanya, dengan berbagai macam amal saleh, karena beriman kepadanya, mengharapkan pahala darinya, yang merupakan wujud dari takwa. Lalu setelah itu beberapa saat berikutnya, entah sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, setelah itu ajal datang, maka dia telah mendapatkan kebaikan dan termasuk hamba yang dipilih untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga bersemangat. Namun ketika kita lupa akan datangnya ajal, merasa masih, oh ajal saya masih sekian tahun lagi, sekian puluh tahun lagi, siapa yang menjamin? Mari kita dengarkan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda,
idza aradallahu bi'abdi khairan waffaqahu li'amalin salihin qabla mautih. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hamba yang dipilih, hamba ini dijadikan mudah untuk beramal saleh sebelum matinya. Apakah dari sini disebutkan usianya berapa? Tidak. Cuma hamba saja. Mungkin usianya baru belasan tahun, baru mencapai usia balik, mungkin yang sekian puluh tahun, mungkin kita tidak tahu. Tapi bila dia di usia itu, berapapun usianya, lalu semangat dalam beramal saleh, kemudian ajalnya datang berapa lama setelah itu, dalam keadaan beramal saleh, cenderung pada amal saleh, senang dengan amal saleh, berarti dia diinginkan kebaikannya oleh Allah. Di hadis yang lain, ista'malahu, Allah menjadikannya sebagai pegawainya, atau maknanya diberi pekerjaan. Qalu wa masta'malahu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hamba itu dikasih pekerjaan? Waffaqahu li'amalin salih qabla mautih. Diberi taufik, diberi kesepakatan, kemudahan untuk beramal saleh sebelum matinya. Kita mengatakan as-salahu, diberi madu. Sama, tafsirnya seperti itu. Nah, ini gambarannya. Sehingga hendaknya dari hadis yang mulia tadi tentang amal-amal di Ramadan, baik itu siam di siang harinya, atau qiyam di malam harinya, atau Lailatul Qadar di akhir Ramadan, malam-malamnya, maka jangan surut dari imanan wahtisab. Karena iman dan mengharapkan pahala. Dan ini hendaknya berlangsung terus, baik masih di Ramadan atau setelah Ramadan. Tidak surut. Menjadi kebiasaan. Nanti disebutkan insyaallah apa tandanya. Bagaimana bisa seperti itu? Ini di hari yang mulia ini insyaallah. Adapun di hari berikutnya bila Allah mengizinkan, kita akan mengambil faedah pembahasan dari satu risalah yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Wahbi Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Risalah judulnya Nurut Taqwa, cahaya takwa. So, kita ambil faedahnya. Tapi untuk hari ini kita gambarkan secara umum tentang pentingnya memanfaatkan akhir Ramadan ini. Kita kembali. Nabi kita SAW sebutkan tadi iman dan ihtisan. Agar itu tidak hanya kita hadirkan di saat Ramadan ini. Berikutnya, kita semua sudah tahu bahwa Ramadan sediakan kebaikan bagi hamba. Karunia. Namun, tidak sedikit dari kaum muslimin ketika menjelang berakhir Ramadan mulai melalaikan apa yang sudah menjadi kebiasaan di awal Ramadan. Sudah menjadi berita umum, bukan lagi rahasia. Apa itu? Mulai ada yang meninggalkan siang, mulai ada yang meninggalkan sholat kembali. Adapun tarawih sudah tidak asing lagi, masjid-masjid semakin kosong. Hendaknya ini tidak terjadi pada kita. Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan kita bahwa di antara sifat takwa itu adalah memperbaiki diri di hari setelah ini, dari hari-hari kemarin, dan agar tidak hidup seperti orang yang lalai. Allah firmankan di surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasallahu fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap pribadi dari kalian hendaklah melihat kembali amal yang sudah lewat. Untuk apa dilihat kembali? Lighad, untuk besok hari. Wattaqullah, agar besok hari itu bertakwa kepada Allah. Mengapa kita bertakwa kepada Allah setelah melihat amal kemarin? Innallaha khabirun bima ta'malun, karena Allah nanti di akhirat membuka berita amal kalian semua. Dibuka, diberitakan, disampaikan catatannya pada kita. Allah firmankan di ayat yang lain di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa beramal kebaikan walau kadarnya paling kecil, dia akan lihat nanti di akhirat. Dan barang siapa beramal keburukan walau kadar paling kecil, dia akan lihat juga di akhirat. Untuk ini. Dan ternyata umumnya manusia ketika melihat catatan amalnya, dia menyesal. Dia menyesal. Allah firmankan surat Al-Fajr, "Yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Pada hari itu manusia ingat akan amalnya. Untuk apa faedahnya? Ingat saat itu dia mengatakan, "Ya laitani, oh menyesalnya aku sekarang. Qaddamtu li hayati, apa yang sudah aku amalkan ketika hidup." Manusia menyesal. Mengapa menyesal? Karena dia tidak memperbaiki amalnya. Amal manusia secara umum membuat dia rugi dan menyesal. Dan sebabnya ada dua. Sebab penyesalan ada dua. Yang pertama, karena lebih sibuk dengan kelalaian. Sibuk dengan lalai. Allah firmankan di surat Al-Munafiqun di ayat yang ke-10, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang beriman, jangan sampai harta yang kalian miliki dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari zikir pada Allah. Zikir pada Allah itu ibadah, ketaatan. Barang siapa terjadi seperti itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Sekarang kita sadar tidak, hari-hari kemarin banyak lalai dengan harta dan anak-anak. Lupa. Di akhirat akan melihat, oh ternyata sangat banyak kelalaian saya dengan harta dan anak-anak. Ya, apalagi zaman ini, maaf. Lebih parah dari zaman lalu. Mungkin yang di antara kita usianya di atas 40 tahun bisa membedakan 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau 20 tahun yang lalu, lalainya itu kalau di depan televisi atau ketika baca koran atau keluar rumah. Betul tidak? Kalau sekarang bagaimana? Ya, mau tidur buka kotak ini. Bangun tidur buka lagi. Malam hari terbangun buka lagi. Yang buka apa waktu? Hah? Cari informasi. Media sosial. Maka Allah sudah ingatkan, jangan sampai lalai, itu akan merugikan. Yang kedua, rugi dengan sebab amalnya.
beramal tapi rugi. Sholatnya sholat, siamnya siam, zakatnya zakat, sedekahnya sedekah, umroh, haji, dan semuanya. Tapi rugi. Harusnya dapat pahala, dapatnya dosa. Padahal dia ibadah. Kok bisa? Mari kita lihat dulu. Allah sudah isyaratkan itu di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan Muhammad SAW pada manusia semuanya, maukah kalian semua kami beritakan tentang keadaan orang yang merugi nanti di akhirat? Yaitu orang-orang yang ketika di dunia hidupnya amalnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, tapi mereka menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita lihat contoh. Sholat kita kadang dikerjakan di akhir waktu, kadang ria. Apa itu ria? Ingin diperhatikan orang, ingin dapat pujian. Maka apa kata Allah? Allah firmankan di surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Celaka bagi orang yang salat, bukan yang tidak salat, yang salat akan menjadi kewaspadaan bagi kita, perhatian. Apa sebabnya? Sebabnya dia melaksanakan salat tapi lalai dari salat. Bukan meninggalkan salat, lalai dari salat. Umumnya mengatakan akharaha hatta balagat akhira waktiha. Yaitu mengakhirkan pelaksanaan salat sampai akhir waktu salat. Contohnya subuh, sekarang baru salat subuh. Sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan bisnis. Ini saya sering jumpai kalau pagi-pagi ke pasar, ini yang dagang kemana? Lagi sholat, subhanallah. Sholat jam segini. Maka jangan sampai kesibukan dunia, harta kita lalai dari kewajiban kita. Alladzina hum yura'un, dan orang yang riya dalam sholat, maka merugi. Ini sholat. Sedekah. Allah firmankan surat Al-Baqarah, "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit dan menyakiti yang diberi sedekah. Ini kadang ujian. Orang datang, "Pak, bantu saya dong. Kemarin baru dibantu, sekarang minta bantuan lagi." Mengungkit. Sadar atau tidak? Kadang tidak sadar. Maka jangan dibatalkan pahala sedekah kita. Siam. Kita tanpa sadar ketika siam membatalkan pahala kita sendiri. Apa kata Nabi SAW? "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi an taraka ta'ama wa syarabahu." Barang siapa ketika siam lisannya tidak bisa meninggalkan qaula zur. Qaula zur sebenarnya mengatakan itu dusta. Az-zur istilah dari Allah Jalla wa'ala dan SAW untuk sesuatu yang berselisih dengan syariat. Qaula zur. Wal amala bihi, dan perbuatan zur juga. Ini bisa kita lihat tafsirnya di surat Al-Furqan. Wal jahla, dan perbuatan jahil lainnya, itu dosa besar. Maka Allah tidak butuh dari perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Ayat lain mengatakan, "Falaisa lahu nasibun illal ju' wal 'atas." Tidak ada bagian dari siamnya kecuali lapar dan dahaga saja.
Coba kita lihat dari awal Ramadan sampai hari kemarin. Ingat-ingat coba, ketika kita di siang Ramadan, lisan kita bagaimana? Kadang ghibah, kadang dusta, kadang begini. Perbuatan kita juga, belum lagi perbuatan dosa besar lainnya yang kita tidak tahu, yang merupakan kejahilan. Banyak kita lakukan. Sehingga menjadikan kita merugi. Tapi kita merasa sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Saya sudah ibadah kok. Mengikuti perintah, laksanakan ibadah sesuai dengan contoh Nabi SAW, merasa ternyata di catatan Allah tidak ada nilainya. Maka Allah firmankan di surat Al-Kahfi juga, Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maka mereka ketika diberikan kitab dan membukanya mengatakan, Ma li hadzal kitab. Buku apa ini? Ini buku apa? Tidak ada amalan sekecil apapun, bahkan sebesar apapun, melainkan tercatat di dalamnya. Maka Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla tidak berbuat zalim kepada apapun. Allah firmankan di surat Al-Jathi ayat 29. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inilah kitab kami, catatan amal kalian. Bicara tentang amal kalian dengan benar sesuai dengan keadaan ketika kalian beramal. Karena kata Allah, Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami dulu ketika kalian di dunia, nastansik, mencatat apa yang kalian amalkan. Sehingga takwa itu adalah selalu waspada, jangan sampai ketika amal saya dicatat, amal yang dengannya saya merugi. Maka bagaimana itu? Imanan wahtisab. Imanan wahtisab. Contoh, ketika bicara, nah ini barangkali kita bisa evaluasi. Saya ketika bicara ini sudah belum bicara ucapannya orang bertakwa. Yang firmankan surat Al-Ahzab ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang beriman bertakwa pada Allah, bagaimana caranya? Bicara dengan ucapan yang lurus. Ucapan yang benar. Bagaimana itu? Kata sebagian ulama, ucapan dikatakan lurus ketika seseorang ingin bicara, menyaring ucapannya dengan 5 lapisan saringan. 5 lapisan saringan. Sudah tahu belum Pak Ibu saringannya? Model apa Ustaz saringannya? Baik. Yang pertama, sebelum bicara, pastikan kenapa Anda bicara. Alasan bicaranya apa? Contoh, ketika ada orang bicara pada kita, kamu punya harta kok bakhil. Tersinggung tidak? Tersinggung. Orang Cirebon biasanya ngomong apa itu? Karena emosinya dia ngomong tidak tahu diri. Bentar. Nah, betul tidak? Sebab saya bicara seperti itu. Disaring dulu. Sebabnya, alasannya. Yang pertama. Yang kedua, waktu bicara sekarang tepat atau tidak? Tepat tidak? Yang ketiga, tempat saya bicara sesuai belum? Contohnya, Ustadz sedang bicara, tahu-tahu ada yang ngomong, Ustadz, jangan begitu dong ngasih penjelasannya. Tepat tidak? Tempatnya, waktunya. Yang keempat,
cara bicaranya sesuai belum? Etikanya. Yang kelima, berapa kata yang harus dikeluarkan? Butuh berapa kata sampai dihitung? Nah, itulah takwa. Jadi sudah melekat belum takwanya dengan lisan kita? Nah, masing-masing bisa nilai sendiri. Kenapa begitu, Ustaz? Karena dia ingat firman Allah Azza wa Jalla di surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz ucapan pun melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang menuliskannya. Surat Qaf ayat 18. Sehingga semakin bertakwa semakin sedikit ucapannya. Semakin lemah takwa, semakin banyak ucapannya. Nah, kita semakin banyak atau semakin sedikit? Tidak peduli, Ustaz. Berarti kita harus evaluasi. Kita kembali ke surat Al-Hasyr. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat amal sudah dikerjakan untuk besok hari persiapan berjumpa dengan Allah. Karena Allah akan membuka amal kita. Maka apa kata Allah setelahnya? Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kalian hidup setelah itu seperti orang yang lupa kepada Allah, yang Allah jadikan dirinya lupa akan dirinya sendiri. Lupa akan manfaat hidupnya di dunia dan di akhirat. Ulaika humul fasiqun, itulah orang fasik. Fasik asal kata maknanya orang yang kotor. Tapi Allah gunakan istilah fasik untuk calon penghuni api neraka. Calon penghuni jahannam. Maka kita hindari. Ini contoh secara ucapan. Sudah melekat belum takwanya? Yang kedua secara hati. Secara hati Allah firmankan di surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa diri sudah suci jiwa kalian. Allah Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Allah menyebutkan takwa dengan kesucian jiwa. Kesucian jiwa yaitu bersihnya hati dari niat yang tidak baik, dari hasad, dari kedengkian, dari rasa tidak suka pada orang lain, dan sebagainya. Masih ada? Kalau masih, berarti jiwa kita harus segera dibersihkan dari unsur-unsur tadi. Yang ketiga, perbuatannya. Karena Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu menerapkan nilai takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itulah gambarannya. Maka untuk bisa seperti itu, agar takwa melekat dengan hati kita, melekat dengan lisan kita, melekat dengan perbuatan kita, ada 5 unsur yang harus kita tanamkan dalam diri kita saat ingin beramal. Saat ingin beramal. Yang pertama, pastikan saya beramal ini karena saya sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya. Apakah ini Allah ridha atau tidak ridha? Apakah ini maksiat atau ini ketaatan? Ilmunya sudah tahu. Sehingga ketika kita tahu kalau ingin dusta, lanjut atau berhenti? Bapak Ibu, lanjut atau berhenti? Kenapa berhenti? Karena tahu berilmu, ini maksiat. Tapi ketika tidak ada ilmunya, ya sudah, mau maksiat, mau taat, tidak peduli. Yang kedua, pastikan saat beramal karena iman kepada Allah. Karena beriman yang memerintahkan amal ini.
Kalau kita meninggalkan larangan karena larangan ini darinya, beriman. Yang ketiga, pastikan bahwa saya beramal ini harapan balasannya hanya dari Allah. Atau yang kita kenal dengan ikhlas. Pastikan dari Allah. Kalau ada harapan dari manusia, berhenti. Apakah ingin dipuji, ingin dilihat, maka berhenti. Yang keempat, pastikan amal ini sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menyuruh kita mencontoh beliau. Allah firmankan di surat Al-Imran ayat 32, Allah sebutkan ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika betul kalian cinta pada Allah maka ikuti aku. Dan yang kelima dan yang paling sulit, hadirkan ketika beramal perasaan Allah memantau perbuatan kita. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mencatat. Pastikan. Sehingga terjaga. Itulah wujud dari takwa. Dan Ramadan ini ulama katakan madrasatut taqwa. Apa itu madrasah? Tempat belajar, tempat pembiasaan, tempat melatih takwa. Diharapkan setelah Ramadan lewat, melekat takwa dengan jiwa. Dan ketika kita dapati, disebutkan di surat Al-Hasyr tadi, ternyata kita sudah melewati waktu 2/3 Ramadan, kita kurang sadar, maka sebagian ulama, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang semuanya tidak bisa dicapai dari awal Ramadan kita tidak bisa mencapainya, bahkan mungkin sebagian kita lalai dan tidak tahu, maka la yudraku julluhu, apa yang inti dari suatu amal jangan ditinggalkan. Dan inti amal itu ada di akhirnya. Yang kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ada pada akhirnya jika ingin bermanfaat. Dan Ramadan ini keutamaannya ada di akhirnya. Khususnya ketika malam Lailatul Qadar yang tadi kita sebutkan. Nah, ini gambaran secara umum. Lalu untuk apa kita bertakwa? Dan apa hikmahnya khususkan di bulan Ramadan? Di Ramadan ini Nabi SAW menjelaskan bahwa syaitan dibelenggu. Sudah kita dapatkan mungkin dari penceramah yang lain, di syaitan dibelenggu. Dan manusia terhalangi dari takwa karena 3 penghalang. 3 penghalang. Dan di Ramadan ini, penghalang itu sisa 1. Sisa 1. Dan 1 pun lemah. Tinggal kita mampu tidak menghadirkan 5 unsur tadi yang kita sebutkan. Masih ingat tidak? 5 unsur tadi baru sebutkan. Beramal karena ilmu, iman, ikhlas, mengikuti Nabi SAW, kemudian merasa diawasi oleh Allah. Itu tinggal usaha kita. Lalu penghalangnya apa Ustaz? Penghalang pertama kita untuk bertakwa syaitan. Dan di Ramadan ini kata Rasulullah SAW, wasufidati syayatin, para syaitan dibelenggu. Mereka tidak punya kesempatan lagi mengganggu orang beriman dalam Ramadan ini. Yang kedua penghalangnya, teman-teman yang mengajak pada kelalaian. Teman kita pun sama-sama siang. Mereka sibuk memikirkan diri sendiri. Maka terhindar dari 2 penghalang. Tinggal 1 penghalang. Apa itu penghalang yang 1? Ada di diri sendiri. Apa itu? Hawa nafsu. Nah, takwa itu ada melawan hawa nafsu. Dan dilawan hawa nafsu ini dengan 5 tadi. Dan karena kita lemah 5 unsur tadi, sehingga banyak kita terbawa hawa nafsu. Ini barangkali evaluasi. Maka la yutrakul junnu,
jangan ditinggalkan yang utamanya. Maka 10 hari terakhir fokuskan, maksimalkan untuk menghadirkan nilai takwa. Berharap kita mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai orang bertakwa. Maka apabila kita bisa menghadirkannya, jangan terkejut kalau kita mendapatkan langsung buktinya dari Allah. Kita hadirkan di sini ada 5 bukti. Atau 5 bukti. Sebagian di dunia, sebagian di akhirat. Pertama, amalnya pasti diterima. Dan itu di akhirat. Allah firmankan surat Al-Maidah ayat 26, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah tidak menerima amal dari hambanya kecuali yang bertakwa. Kita berharap termasuk yang dalamnya. Yang kedua, hidupnya diberkahi. Apa makna berkah? Diiringi kebaikan dan kecukupan dalam hidup sehingga penuh dengan ketaatan. Itu hidup berkah. Allah firmankan surat Al-A'raf ayat 99. Walau annal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, akan kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Diberi kecukupan dalam hidup, diantarkan pada kebaikan yang dia merasa senang dengan itu. Yang kedua. Yang ketiga, masalah apapun yang dihadapi, Allah berikan solusinya dan bonus. Solusi dan bonusnya. Allah firmankan surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan solusi masalahnya. Ini utamanya, dan bonusnya rizki yang berlimpah. Ini kita dapati setelah kita mendapatkan nilai ini. Yang keempat, di surat At-Talaq juga yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan hidupnya mudah. Mudah semuanya. Dan yang kelima, dosanya, kesalahannya diampuni dan dimaafkan, dan amal yang kecil pahalanya dijadikan besar. Di surat At-Talaq juga yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan amalnya dijadikan besar pahalanya. Itu didapat setelah hamba nyata sudah tertanam takwanya dalam jiwa. Maka kita manfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan takwa tadi, dan waktu yang tersisa yang merupakan waktu utamanya jangan disia-siakan, ya Pak. Jangan disia-siakan untuk dapat keutamaan tadi. Itu barangkali sebagai muqaddimah tentang pentingnya takwa khusus bulan yang mulia ini. Apa yang baik sudah diberkahi dan melakukan mengamalkannya, dan apa yang buruk dimaafkan dan diampuni dosa sekalian. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Cukup Bapak Ibu. Masih ngantuk ya. Demikian jazakumullahu khairan wa barakallahu wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qad'wana alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.